Assalamualaikum. Halo guys, selamat datang di teman ngegabut. Berhubung kali ini masih dalam nuansa Nataru ya guys. Natal dan tahun baru gitu. Kali ini aku mau bawain sebuah tragedi malam Natal di California, gengs. Gimana tragedinya? Tanpa berlama-lama lagi langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Bruce Jeffrey Padro menjadi sinterklas di malam Natal. Bukan untuk bagi-bagi kado buat anak-anak, tapi membantai 9 nyawa. Jadi kala itu keluarga besar Joseph Ortega atau Papa Joe berkumpul mengelilingi meja makan di rumah makan mereka di kawasan Jalan Connaught Crest Drive, Covina, Los Angeles, California. Tepatnya pada Rabu 24 Desember 2028 pada malam hari. Terpancar wajah penuh kebahagiaan kakek berumur 79 tahun itu yang didampingi oleh istrinya, Alicia Sotomayor Ortega. Semua anak-anaknya bersama menantu, cucu, dan kerabat lain sebanyak 25 orang hadir merayakan Natal bersama. Seraya menikmati berbagai hidangan menu masakan khas Meksiko, mereka bercengkrama. Inilah momen yang paling ditunggu bagi pasangan kakek nenek itu setiap tahunnya. Selama ini semua anak-anaknya bersama menantu hidup di luar kota atau negara bagian lain dan jarang pulang. Di hari Natal inilah, sang kakek dan nenek berkumpul plus menerima laporan tentang kehidupan mereka di tempatnya masing-masing. Usai santap malam, orang dewasa yang ada di dalam rumah itu ikut dalam permainan Texas Hold'em. Sebuah varian dari permainan poker hingga larut malam tepatnya pada pukul 23.30 waktu setempat. Senda gurau yang sesekali ditingkahi gelak tawa pecah menambah suasana kian hangat. Anak-anak dan remaja asyik dengan permainan mereka sendiri. Sebagian menonton televisi, bermain video game dan nongkrong dekat kolam renang di belakang rumah. Sebagian lagi ada yang di lantai 2 adalah para remaja yang terlihat saling curhat atau sibuk di depan komputer mereka. Kehebohan para bocil semakin menjadi menjelang detik-detik pergantian hari. Mereka teriak kegirangan mendengar bel pintu di depan rumah diketuk orang dari luar. Mereka yakin malam itu Sinterklas datang untuk membagikan hadiah. Santa Claus datang, Santa Claus datang, teriak semua cucu Papa Joe dan salah satu cucu Papa Joe, Katrina Yusef Polsky yang saat itu masih berumur 8 tahun, lari menuju pintu depan. Senyum di bibirnya mengembang ketika pintu terbuka dan dilihat pamannya, Bruce Jeffrey Padro, datang mengenakan kostum Sinterklas. Di tangan kirinya mendorong tumpukan kado di atas troli, guys. Tapi senyuman di bibir gadis kecil itu seketika lenyap. Dia menjerit dan langsung terjatuh ke lantai setelah suara letusan memekakan telinga terdengar. Sebutir timah panas melesat menembus rahang di pipinya. Paman Bruce dengan tatapan dingin membiarkan keponakan kecilnya itu kesakitan. Di waktu bersamaan, James dan Charles Ortega, dua paman Katrina pun datang. Dia pun terkejut melihat Katrina merangkang di lantai dengan luka tembak di sisi wajahnya. Yang lebih mengejutkan lagi, kedua putra tertua Papa Joe melihat iparnya datang mengenakan kostum Sinterklas dan di tangannya menenteng 2 pistol semi-otomatis dan tabung gas di dalam troli. "Itu Bruce, lari, lari!" teriak James dan Charles mengingatkan saudara-saudara yang lain. Bruce pun langsung menembaki kedua iparnya itu. Walau terluka, kedua adik kakak itu masih bisa bangkit dan berusaha mencegah Bruce masuk ke dalam rumah. Tapi luka tembak membuat kondisi tubuh keduanya melemah dan ambruk seketika di lantai. Sementara Papa Joe dan Alicia yang rentah, tubuhnya semakin menggigil ketakutan melihat situasi mencekam itu. Kakek dan nenek bersama putri, menantu, keponakan, dan cucunya berlindung di kolong meja makan. Leticia Ortega Yusef Polsky, salah satu putri Yosef, di kolong meja sempat menelpon 911. Halo Pak. Saya mendengar suara tembakan, Pak. Saya butuh seseorang untuk datang dan menolong putri saya. Dia berdarah, Pak. Dia tertembak di bagian samping wajahnya. Teriak Leticia di dalam teleponnya itu, sebelum akhirnya lari menuju lantai 2.
Rupanya usaha semua orang yang ada di dalam rumah untuk berlindung sia-sia. Bruce dengan wajah beringas menembaki satu persatu orang yang ditemuinya. Tak ada belas kasih di hatinya ketika nyawa ipar dan keponakannya itu dia tembaki. Suara letusan tembakan ditimpali suara jeritan kesakitan yang menyayat hati terdengar hingga keluar rumah. Beberapa anak muda, yakni cucu Joseph dan Alicia, di belakang rumah berlarian untuk mencari perlindungan. Semuanya meloncat pagar dan berlindung di rumah tetangga. Leticia yang berhasil lari ke lantai 2 bersama beberapa keponakannya keluar rumah melalui jendela. Mereka meloncat dari atap rumah sehingga beberapa orang mengalami cedera patah tulang, termasuk Leticia sendiri. Nah, setelah Bruce menembaki semua orang di dalam rumah, dia mengambil tabung gas. Dia juga menyiramkan bensin ke setiap pojokan ruangan di rumah itu. Para korbannya masih ada yang hidup sambil mengerang kesakitan. Bruce lalu menyalakan korek api dan langsung membakar apapun yang ada di sana. Terdengar suara ledakan tabung gas meluluh lantakkan seisi ruangan di rumah itu. Bruce sendiri menerima tulahnya, guys. Kedua tangannya ikut terbakar. Kostum Sinterklas yang masih melekat di tubuhnya meleleh terbakar. Bruce yang mengalami luka bakar parah masih bisa keluar rumah yang sudah terbakar hebat. Dia langsung kabur dengan mengendarai mobil merek Dodge kaliber 2008. Dia melajukan kendaraannya sejauh 40 mil ke kawasan Silmar, Los Angeles. Setelah sampai, sebelum masuk ke dalam rumah, Bruce memasang bom rakitannya dari bubuk mesiu hitam dicampur ratusan amunisi peluru dalam sebuah kotak. Lalu dia memasang kawat yang dihubungkan ke baju kostum Sinterklas sebagai pemantiknya. Harapannya, bila kostum Sinterklas bekas terbakar itu diambil, maka meledaklah bom tersebut. Kemudian Bruce menuju rumah saudaranya yang kosong dan mendobrak pintunya. Dia terlihat kesakitan akibat luka bakar yang cukup parah di tubuhnya. Wajahnya terlihat berkeringat, pucat dan gelisah. Nah, aksi berikutnya, moncong pistol yang dipegangnya dimasukkan ke dalam mulutnya. Begitu pelatuk ditarik, peluru melesat di dalam mulut dan tembus ke tempurung kepala belakangnya. Bruce tewas bunuh diri setelah membantai satu keluarga. Polisi menemukan jasadnya pada hari Kamis pagi hari pada 25 Desember 2008. Sementara mobilnya meledak ketika tim SWAT dari kepolisian Los Angeles menjinakkan bom, namun tidak ada yang mengalami luka-luka. Aksi keji Bruce di malam Natal dengan menyamar sebagai Sinterklas menyebabkan 9 orang tewas. Sebagian besar jenazah korban baru bisa ditemukan pada Jumat 26 Desember 2008. Itu pun setelah puluhan petugas pemadam kebakaran menjinakkan api di rumah Papa Joe yang membumbung setinggi 40 kaki. Korban yang ditemukan tewas yaitu Joseph Ortega atau Papa Joe itu sendiri, Alicia Ortega, James Ortega, Charles Ortega, Sylvia Ortega Padro, Alicia Ortega Ortiz, Sherry Lynn Ortega, Teresia Ortega, dan Michelle Andre Ortiz. Sebagian besar mengalami luka tembak dan terbakar. Sedangkan salah satu anak Papa Joe yang selamat adalah Leticia. Dia bersama keponakannya, seorang pemuda berumur 20 tahun, berhasil meloncat dari atap lantai 2. Juga seorang gadis berusia 16 tahun yang mengalami luka tembak di punggungnya selamat. Bagaimana nasib Katrina, anak dari Leticia? Dia berhasil diselamatkan oleh tim medis. Kepala Kepolisian Covina, Los Angeles, Kim Rainey mengatakan, pelaku melakukan pembantaian karena marah diceraikan oleh salah satu putri Papa Joe, yakni Sylvia Ortega. Bahkan dari informasi yang diterima, Bruce berencana akan membunuh ibunya sendiri yang sudah tua dan sakit-sakitan. Bruce yang perawakannya tinggi besar itu juga berniat kabur ke Kanada setelah melakukan aksinya itu. Bukti tiket pesawat penerbangan dan uang sebanyak $17.000 Amerika ditemukan di saku celananya. Dia akan pergi melalui Illinois sebelum ke Kanada. Di rumah saudaranya Bruce, polisi menemukan 4 pucuk pistol Sig Sauer dengan 200 butir amunisi peluru. Sementara di rumahnya di Montrose, California, polisi menemukan senapan Benelli M2 Tactical dan jerigen berisi BBN beroktane tinggi. Dari catatan pengadilan, Sylvia Ortega mengajukan gugatan cerai pada Maret 2008.
Bruce dan Sylvia menikah pada 2006. Sylvia menggugat Bruce karena pria yang dinikahinya itu ternyata tidak sesuai dengan harapannya. Bruce kerap menghamburkan uang dan banyak hutang. Simpanan orang tua Bruce pun habis dipakai untuk jalan-jalan dan foya-foya. Padahal orang tua Bruce tengah sakit-sakitan dan butuh biaya banyak. Bruce makin frustasi menerima perceraian itu. Apalagi harus menanggung biaya perceraian sebesar $10.000 Amerika dan uang tunjangan tiap bulan sebesar $1.785 kepada Sylvia. Bruce pernah bekerja di ITT Electronic System dan Radar System di Van Nuys, Los Angeles dari Februari 2005 hingga Juli 2008. Dia diberhentikan secara resmi pada Oktober 2008 karena sering bolos dan jalan-jalan tanpa izin di luar cuti ke wilayah Midwest atau Pantai Timur. Raney mengungkapkan, Bruce memiliki riwayat pernah bekerja di laboratorium propulsi jet NASA dari 1985 hingga 1994. Tapi sayangnya, pihak manajemen tidak memberikan jawaban yang pasti benar atau tidaknya. Bruce tidak memiliki pengalaman militer, tapi disebut memiliki gelar sarjana dan magister di bidang teknik elektro. Semua kerabat, teman, dan tetangga Bruce tidak habis pikir dan tak percaya orang yang dikenalnya bisa melakukan hal keji seperti itu. Selama ini mereka mengenal Bruce sebagai sosok yang periang, selalu optimis dan penyayang binatang, khususnya anjing. Sementara Jan Detana, kepala pelayanan di gereja Katolik Holy Redeemer di Montrose mengisahkan, Bruce sebagai sosok yang supel dan ramah. Dia akan selalu tersenyum kepada semua orang yang ditemuinya dan selalu menjabat tangan dengan erat sekali. Bruce juga sering menjadi relawan menjadi pelayan gereja di setiap kebaktian di hari Minggu, khususnya saat misa bagi anak-anak pada sore hari. Mereka tak tahu kalau Bruce dan Sylvia tengah proses perceraian. Sementara semua tetangga Papa Joe di Covina dan terutama keluarganya mengutuk kekejian yang dilakukan oleh Bruce. Hampir beberapa pekan diadakan doa bersama di lokasi kejadian. Bruce adalah monster. Dia membunuh orang-orang baik, pekerja keras yang punya banyak teman dan yang mencintai Amerika Serikat. Ucap Chapa Ortega, salah seorang keponakan Papa Joe dengan nada emosional. So, jadi itu gengs. Sebuah tragedi yang terjadi di malam Natal yang seharusnya bisa bikin hati senang, malah terjadi tragedi yang sangat mengenaskan. Sekian dulu video kali ini, terima kasih buat kalian yang sudah mau mampir gengs. Dan jangan lupa klik like, subscribe dan juga share-nya dong. See you next video gengs. Wassalamualaikum.